tepuk tangan Mbok. Oke, jadi pada hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Oh my god, nih. bintang tamu aku dibilang guys. Oke, kita kedatangan Mbok Gita. Jadi buat yang belum tahu nih ya, Mbok Gita ini adalah duta genre Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun 2022 ya, Mbok ya. Betul. Dan Mbok Gita juga tergabung di Forum Genre Kota Denpasar. Astungkar. Iya betul, itu betul fakta-fakta. Oke, Mbok Gita gimana kabarnya, Mbok? I'm okay, walaupun sedikit kehujanan tadi teman-teman. Ya, hujannya deras banget. Hujan tadi ini pagi, musim sumpah, ya. hujan. Nia gimana? Kehujanan? Enggak sih. Oh ya, alhamdulillah gitu ya. Oke, mau nanya-nanya nih Mbak, dia punya banyak pertanyaan Oke. tentang kehidupannya Mbak kita sebagai seorang duta. Guys. Oke, siap. Oke, ini ada pertanyaan. Gini deh, ceritain dulu apa sih motivasinya Mbak ikut duta genre di kampus dan kenapa memilih duta genre? Padahal kan di kampus ini banyak ada pageant-pageant. Oke. Kenapa pilih duta genre gitu? Karena first thing yang aku lihat duta genre, aku dulu kalau mau ikut dukas, aku jadi panitia. Oh gitu. Dan menurutku ribet aja gitu. Jadi seorang duta jadi pageant tuh ribet gitu dulu pikirannya. Ya sekarang walaupun ya ribet juga sih ya. Tetap ribet, tidak berubah itu perspektif itu. Terus tiba-tiba waktu itu dikirim di grup kelas kayak pengumuman permohonan peserta gitu kan. Dikirim, apa nih gitu. Terus kan diminta per kelas tuh kalau nggak salah diminta 1-2 orang tuh diminta. Terus entah apa yang mengetuk pintu hati ini, aku chat ke ortiku kayak aku aja deh yang daftar gitu. Terus daftar aku di Google Form itu kayak walaupun beberapa menit kemudian kayak nyesel gitu ya kayak Kok gitu? Ribet nggak sih gitu, kembali ke ribet nggak sih gitu. Tapi ya udahlah, terus aku jalanin at the end of the day di beberapa seleksi itu aku mulai merasa kayak pasti bisa nggak sih, nothing tulus aja sebenarnya, tapi udah sejauh ini masa nggak berharap untuk bisa gitu loh, untuk bisa go ke next tuh kayak sayang aja. Jadi aku ya udah jalani aja, Akhirnya ikut aja gitu. ikut aja, lakukan yang terbaik aja. Pernah nggak sih selama karantina nih, ya kan lumayan panjang ya karantinanya? Ya dulu panjang sih. Iya kan? Kayak ngerasa, aduh ngapain sih ikut ini, nyesel ya ikut ini gitu. Pernah nggak? Kayaknya Capek kalau di karantina tuh nggak pernah sih ya. Capek sih ya, kaki pegel iya, pakai heels gitu 10 cm for the first time gitu. Iya capek, tapi balik lagi ke karena udah anggapan tuh udah merasa kayaknya udah deh, mungkin emang jiwanya di sini, jadi ya udah jalanin aja. Karena emang dari dulu pun berkecimpung di hal-hal yang seperti itu, jadi ya udahlah. Oh, udah terbiasa berarti ya? Bukan terbiasa jadi pageant, tapi udah terbiasa kayak pengen aja gitu ada di depan orang, terus ngasih gitu. penyuluhan gitu-gitu tuh udah dari SMP. Jadi ya mungkin ini jalanku, ya udah gitu. Pernah nggak Mbak waktu selama karantina itu ngeliat teman-teman yang lain tuh insecure? Kayak, dia hebat banget sih, bisa public speakingnya bagus. Terus Mbak Gita tuh kayak, aku masih kurang nih di sini. Gitu. Jujur aku orangnya gak insecurean, gak Pede maksimal. pede mampus gitu bener. Ya walaupun kalau kepedean maaf teman-teman ya. Tapi kalau misal merasa dia lebih hebat daripada aku, dia kayaknya dia deh yang winner tuh ada rasa kayak itu. Kayak aku lihat Asti, aku lihat Marta tuh kayaknya dia lebih wow. Apalagi waktu itu Asti kan udah ikuti pageant lain gitu. Iya. Kayaknya dia lebih punya gitulah, apa lebih punya daripada aku gitu. Tapi rasanya kayak gitu dulu. Oh berarti ya udah, aku juga bisa gitu. Ya tapi jujur dari dulu aku nggak insecurean, aku itu kayak yaudah gue punya ini gitu. Udah. Berarti selama jadi finalis nih dulu, ada nggak yang Mbak korbanin selain waktu mungkin, atau resiko apa sih yang Mbak ambil untuk ikut jadi duta genre? Apa ya?
Waktu aja sih kalau aku, waktu tenaga sama gitu ya. uang. Karena perlu persiapan ya, perlu banyak ini, mental juga. Karena kan kalau yang dulu-dulu bener-bener keras banget didikannya gitu kan, dari angkatan-angkatan sebelumnya. Jadi ya itu, mental, waktu, capek, harus latihan sambil kelas Zoom, karena kan kalau dulu masih zaman-zamannya Zoom kan. Kalau kelas sore-sore sambil latihan, sambil Zoom. Tapi ya udah, I'm happy aja karena sama teman-teman mereka, sama tim Dugen Skirt, tau? Dugen apa? Dugen Skirt Apa tuh Dugen? dua-dua, nggak tahu ya, itu Angga yang buat. Jadi Dugen Skirt dua-dua itu tim kita. Oke. Nah, setelah menjadi pemenang Duta Genre tahun 2022, apa pengaruh yang paling besar yang bisa Mbok kasih ke orang dan juga yang Mbok dapetin dari Duta Genre ini? Pengaruhnya jadi apa ya? Kalau aku jadi merasa punya wadah aja sih. Kan tuh udah aku bilang, aku dari dulu kayak pengen aja. Aku sekarang di JKP, di keperawatan tuh malah pengen jadi perawat yang bukan hanya sekedar di ruangan, yaudah nginpus mereka, tapi aku juga pengen jadi perawat yang berdiri di depan banyak orang dan spread positivity atau spread masalah-masalah terkait kesehatan itu depan orang. Jadi ya aku merasa kalau aku udah di sini ya aku punya wadah yang lebih aja. Tuh. Iya sih, jadi punya ruang lingkup. Iya, yang jadi punya, oh ini jalan gue nih, gitu, merasa kayak gitu aja. Oke. Mbak Gita, selain Duta Genre, selain ikut Duta Genre, ada kepikiran pengen ikut ajang sejenis nggak? Enggak, Kayak pageant yang ini kita. aku tegasin enggak. Karena capek dengan perkuliahan ini, Benar. dengan urusan pergenrean ini ya udah lumayan menguras, jadi cukuplah biarkan adik-adik kita yang di bawah yang mengembangkan potensi mereka ya, jadi ya udah. Oke, itu tadi cerita di Duta Genre Poltekkes ya. Sekarang kita lanjut ke Duta Genre Denpasar, ya kan? Mbaknya masuk ke Duta Genre Denpasar sebagai apa, Mbak? Kemarin di 5 besar di berbakat. Oke, hebat banget nih Mbaknya. Dan Mbaknya juga inti di forum genre Denpasar, ya kan? Iya. Kebetulan. Coba ceritain Mbak gimana prosesnya Proses. Mbak ke Duta Genre Denpasar dari Poltekkes. Kalau waktu itu kan mungkin ini cerita yang agak menyedihkan ya. Kenapa tuh? Karena yang waktu itu ikut ke Denpasar cuma bertiga. Mohon maaf ini besar teman-teman yang lain bukan menyindir. Tapi benar-benar cuma bertiga aja, cuman aku, Asti sama Gus Angga Gizi. Oh gitu, kirain 3 pasang, 3 besar. Tidak, 3 orang. Oh, iya. Jadi kita melaju ke Denpasar cuma bertiga karena satu dan lain hal yang teman-teman yang lain nggak bisa. Terus tuh yaudah di sana kita berjuang, bener-bener berjuang biar nama Poltekkes nggak turun aja. Waktu itu juga sempat dikasih tahu sama Mbak Jas kayak dari sini kayak megang nama Poltekkes, kayak itu punya Poltekkes sekarang di sini, bukan nama kayak pribadi lagi, bukan jurusan lagi, tapi Poltekkes gitu. Terus tuh sampai di sana akhirnya berbagai seleksi dilalui dan berhasil sama-sama masuk ke babak 5 besar. Di sana kita sempat dikumpulin, kita sempat ya dicaci maki juga. Kenapa? Kayak dia dibilang sebenarnya kita nggak punya potensi dan lain-lain. Itu mungkin motivasi ya dari duta-duta sebelumnya. Cuman beberapa dari kita ya karena kita strawberry generation yang agak lembek gitu ya kalau digituin. Jadi ya lumayan berpikir juga, lumayan sakit juga rasanya waktu itu digituin. Tapi ya udah, kita berusaha aja yang terbaik. Ya jalani aja. Dan akhirnya ya grand final pun terjadi di Kota Denpasar, ya udah. Gue sangga di runner up 1, aku masih di 5 besar. 3 yang daftar, 3-3-nya masuk 5 besar. Iya, setengkare itu kan. Kalau untuk yang di inti tuh ceritanya gini, ini agak lucu ya, agak lucu ya. Kan waktu itu dari dinas DP3 AP2KB itu mengadakan sebuah pertemuan orientasi genre namanya. Itu dia menghadirkan seluruh PIK di Kota Denpasar untuk berkumpul dan mengenal apa itu genre saat itu. Habis itu saat itu forum dipanggil juga nih. Waktu itu kan ketuanya Blikus Wahyu dari kita juga.
Jadi dipanggil. Abis itu kita duta dua itu dipanggil juga ke sana, kita datang. Terus setelah orientasi genre kita diskusi kecil di situ. Gimana, karena Beli Gus Wahyu udah cukup lama di situ dan harus ada yang menggantikan dong Beli Gus Wahyu di situ. Nah, akhirnya dengan ada aku, ada Desa, ada Dede, ada Dian, itu kita diskusi di situ dan kita tentukan gimana penggantiannya gitu. Dan terus kayak kalau anggapannya kalau kita mencari inti yang orang lain tuh kan kayak agak nggak tahu kinerjanya juga. Jadi udahlah kita yang memang mau datang ke situ yang jadi intinya gitu. Berarti yang ada di sana yang jadi inti. Iya, cukup berat juga sih ya sebenarnya teman-teman. Tapi ya udah, aku punya tim yang cukup bagus. Terima kasih Inti Kota Denpasar. Ada nggak kendala yang Mbok alami sebagai seorang duta? Kendalanya kalau sebagai seorang duta yang datang dari Poltekkes Kemenkes Denpasar, kendalanya pasti waktu. Karena kalau kita ada pertemuan nih sama teman-teman duta yang lain atau sama forum, kayaknya kita yang paling gak punya waktu. Mungkin bisa ditanya di Dwi gitu ya, kayaknya kita yang paling gak punya waktu, kita susah banget untuk di-spend. Itu sih kendalanya. Terus jadi beban berat juga sih kayaknya. Kayak apa ya, kita harus terlihat baik-baik saya di depan orang gitu. Menurutku ya, mungkin menurut teman-temanku yang lain enggak, menurut Ami itu mungkin enggak, menurut yang lain tuh mungkin enggak, tapi menurutku ya be a role model di depan orang lain tuh cukup sulit. Iya benar sih. Jadi panutan bagi orang. Jadi orang yang dipandang tuh sulit susah, gitu loh ya. kayak. Ya udah, tapi ya udah aja lah ya. Mau tanya nih, gimana sih caranya Mbak Gita tahu minat dan bakat yang ada di dalam dirinya Mbak? Gimana caranya tahu? Kalau menurutku, apa yang kalian lakuin sehari-hari di sela-sela kosong kalian dan kalian merasa nyaman itu minat dan bakat kalian. Kayak sebenarnya aku sering nyanyi gitu di kamar mandi, kayak di kamar, kayak di mana itu menurutku ya udah minat dan bakatku di situ. Walaupun mungkin segelintir orang masih bilang masih ada yang lebih bagus suaranya daripada lo gitu kan, tapi ya udah menurutku minat dan bakatku di situ. Dan kalau ada kesempatan untuk nyanyi untuk apa tuh pasti aku selalu ambil. Berarti nggak, ya udah kalau ada kesempatan untuk nyanyi ambil gitu, nggak pandang ini di mana itu di mana gitu. Iya, kalau Selagi agak ada. kalau ya mungkin kecuali kalau emang agak ribet waktu dan gimana biasanya yang enggak. Tapi itu dah kayak kemarin di GF kota tuh disuruh nyanyi seneng karena merasa ya ini gue gitu. Emang suka aja berarti ya? aja. Ingat misalnya itu sih pesanku buat teman-teman, kayak kalau kayak suka dan kayak punya kesempatan ambil aja daripada kayak nggak punya wadah untuk menuangkan itu. Tapi kadang ada orang-orang yang misalnya nih kayak aku suka nih nyanyi tapi malu deh gitu. Itu gimana menurut Mbak? Dulu aku gitu. Terus gimana? Akhirnya bisa sepede maksimal itu gimana kan? Dulu aku insecure orangnya, aku merasa kayak aku tuh apa sih gitu. Aku dulu merasa aku jelek, aku ini gitu kayak itu. Terus tuh apa tuh namanya? Suatu saat dikasihlah aku kesempatan. Anggapannya suatu saat tuh aku dikasih kesempatan dan aku memberanikan diri. Terus ternyata di kesempatan itu baik-baik aja. Jadi itu kayak ya udahlah, orang lain nggak akan ngetawain gue ini gitu. Jadi ya udah gitu. Aku selalu berpikir ketika aku di atas panggung, kalaupun dia ngetawain dia belum tentu loh jadi kayak aku gitu. Jadi mau dia ngetawain juga kayaknya lebih pantas aku yang ngetawain dia gitu. Aku selalu jahatku berpikir tuh kayak gitu. Jadi ya udah, ini aja. Jadi berani aja sih intinya Mbak ya kalau ada. Ya berani aja dulu, nyemplung aja dulu. Nah, urusan bisa berenang atau enggak kan Iya. Mbak Gita, ada nggak tips buat finalis duta genre yang lain? Duta genre tahun ini di Poltekkes, duta genre Poltekkes tahun 2024. Iya. Tipsnya,
Satu, jangan kebanyakan jangan nih ntar. Satu, gini sih, jangan ambis. Oke. Ya mungkin dulu aku ambis karena aku merasa bisa, misalnya merasa Acang pasti gini. Tapi di sisi lain nggak bisa kayak gitu juga, karena beberapa teman-temanku di kota pun mereka selalu bilang kalau dia udah kelihatan ambis aku nggak mau dia jadi seorang duta, dia menggantiin aku tuh nggak mau orang tuh yang ambis. Kenapa? Karena nanti takutnya dia mendominasi semuanya, takutnya dia yang ngatur semuanya tanpa dia mau mendengarkan teman-temannya gitu. Jadi nothing tulus saja. Kalau mengikuti sebuah kompetisi menurutku nothing tulus saja sih. Kayak ya udah menang ya udah, enggak ya udah gitu kan. Terus yang kedua, perkaya ilmu sih. Karena malu, kalau menurutku malu banget kalau misalkan kita ngomong sama duta-duta yang lain, apalagi relasi Yohana Bakti sama provinsi sama kota itu kan erat banget. Kalaupun kita nanti diajak berbicara sama mereka terus kita nggak tahu tuh, menurutku malu banget. Jadi seorang duta tuh harus upgrade dan update tentang hal-hal baru gitu loh. Kayak mungkin sekarang lagi banyak bahas SDGs, stunting, bonus demografi, mereka tuh harus benar-benar update tentang hal itu. Nggak bisa nggak tahu nih gitu. Kayak apalagi sampai misalkan mentertawakan hal-hal yang kemungkinan terjadi di masyarakat gitu. Harus punya empati. Nah, seorang duta harus punya empati, harus punya rasa ini dah, kasihan gitu. Nggak bisa kita judging orang-orang itu. Seorang duta juga nggak boleh judging, banyak jangannya. Seorang duta juga nggak boleh judging terhadap sesuatu gitu loh. Kayak kayak gini pasti kayak gini, nggak mungkin nggak sih kayak tuh kayak gini, kayak nggak boleh kayak gini. Nggak bisa seorang duta kayak gitu. Sebagai konselor kita nggak bisa kayak gitu. Itu sih tips dari aku. Ada 2 tips penting. Apa? Yang tadi mau kita bilang. Oke, apa nih? Banyak sebenarnya ya. Banyak, tapi banyakan jangan. Iya, harus berempati, harus memperkaya diri dengan ilmu. Iya, benar kok ya. Terus sebenarnya nggak di duta genre aja sih, kita juga sebagai individu pribadi itu juga harus memiliki empati kepada sesama ya, Mbak ya. Oke nih, Mbak. Ada pertanyaan lagi nih. Oke, apa ini? Oke, Mbak Gita. Gimana caranya Mbak Gita ngasih tahu ke adik-adik atau calon duta genre nantinya biar mereka itu bisa membawa nama Poltekkes itu lebih baik lagi dari angkatan Mbak Gita? Oke, kalau aku prinsipnya sama angkatan-angkatan kalian juga, aku udah sepakat sama angkatan-angkatanku, kita nggak akan terlalu mendobrak, misalnya bukan nggak akan terlalu menuntut dan nggak akan terlalu menggunakan emosi kita kepada kalian. Mungkin itu bisa jadi salah, bisa jadi benar, kita kan nggak tahu ya. Jadi supaya mereka punya bonding yang lebih dekat aja sama kita. Jadi mereka bisa nanya apapun sama kita tanpa ada rasa takut. Karena kalau aku jujur takut banget mau nanya kalau dulu. Tapi itu yang aku terapkan ke adik-adik itu, menjaga bonding lebih dekat lagi supaya mereka bisa menanyakan apapun yang mereka mau tanyakan gitu. Ke angkatannya Mbak gitu ya? Ya, ke siapa gitu ya. Oke, mungkin sebenarnya banyak pertanyaan yang pengen Nia tanya. Oke. Tapi bingung nih gimana cara nanyanya nih. Bingung? Kenapa bingung nih ya? Aku deh nanya ke Nia deh. Oh gitu, boleh. Nia gimana rasanya ya? Jadi putra-putri jurusan putra-putri kampus. Ini kan sebenarnya satu aliran ya, walaupun berbeda. Oh, malah Nia yang ditanya nih. Iya, biar ada tektokan aja gitu nih ya, sharing kita. Sebenarnya sama sih kayak Mbak Gita, nggak ada kepikiran untuk ikut itu di awal. Cuman kayaknya kalau di kampus nggak ngapa-ngapain tuh, nggak ada sesuatu kegiatan yang bermakna tuh kayak kurang aja sih. Kurang gitu ya. Jadinya waktu itu juga diminta delegasi per kelas kan,
Terus Nia kirim deh namanya Nia dan astungkarnya lolos 5 besar. Gitu. Sebenarnya banyak lika-likunya Lika-liku, sih. asam garamnya Iya, banyak. banyak selama karantina. Sama sih kayak Mbok juga kan kita takut untuk nanya-nanya gitu ya ke angkatan sebelumnya. Tapi bersyukur banget angkatan kakak tingkat di atasnya Nia itu baik-baik banget. Mereka mau ngasih sesuatu yang kita perluin gitu. Gitu aja sih Mbak. Ya itulah mungkin teman-teman banyak yang mau jadi pageant. Iya sebenarnya pageant itu kan banyak Mbak, ya. Banyak. Di kampus juga banyak sih, ada duta kesehatan, ada dukas, putra-putri jurusan, putra-putri kampus nanti gitu. Entah apalah yang ada 2-3 tahun berikutnya. Iya ya benar. Mungkin ada yang baru lagi. Mungkin ada nanti yang ya. baru kita tidak tahu. Dan Duta Genre ini salah satu pageant pusat yang ada di kampus. Pageant yang terpanjang alurnya ini sampai ke nasional. Iya benar. Jadi Ini perwakilan dari Duta Genre itu nantinya kan akan ikut di Duta Genre Denpasar, Mbak. kota ya, di kota dulu, nanti ke provinsi. Kalau menang di provinsi baru ke nasional kayak Dwi itu kemarin. Iya, benar-benar iya. kita Dwi. bersyukur banget. Gitu. Menangis loh aku di GFF. Sangat terharu. Iya, benar. Pencapaian yang luar biasa. Pertama kali Mbak ya Duta Genre. Kayaknya setelah kembali. vakum beberapa tahun gitu. Setelah vakum Berarti pernah dulu pernah sebelumnya. kayaknya. Habis itu sekarang up lagi di angkatannya Dwi. Jadi pressure baru untuk angkatan 2024 ya. Jadi pressure baru gitu. Mungkin waktu itu saya tidak pressure tapi di 2024 jadi pressure baru gitu. Kakak tingkatnya udah sampai nasional sekarang. Iya, kita nasionalnya akan di Bali. Oh, kapan tuh Mbak? We never know. Oh belum tahu. Iya, tapi kayaknya akan diminta mungkin panitia bantuan kita nggak tahu ya. Oke. Coming soon. Oke. Nah, Duta Genre Poltekkes Kemenkes Denpasar yang lanjut ke Denpasar itu 3 besar atau 5 besar? Nah itu sebenarnya berbeda-beda Beda-beda. tiap tahunnya aturannya. Kalau waktu di angkatanku waktu itu 3 besar. Kemudian waktu aku jadi panitia kan berarti gitu ya. Itu angkatannya Dwi. Kita memutuskan untuk nggak apa-apa maksimal ngirim 5 besar. Gitu, supaya takutnya dikit nanti yang daftar kalau 3 besar doang gitu. Jadi kita memperbanyak peserta kita, kesempatan kita jadi di 5 besar. Itu diikuti oleh big universitas, big SMA, Se-Denpasar. se-Denpasar. Berarti kalau tahun lalu itu wajib 5 besar ikut ke Denpasar. Maksimal, Oh maksimal. maksimal. Tapi 3 besarnya wajib. Oh iya. Maksimal 5 besar gitu. 5 pasang lah gitu. Tapi emang kayaknya kalau 5 pasang peluangnya lebih besar nggak sih Mbak? Iya. Makanya kita mungkin bisa jadi winner doang. Gitu ya. Iya dua-duanya. Dua-duanya kita winner di Denpasar. Pressure baru lagi untuk 2024. Untuk adik-adiknya. Untuk adik-adik. Baru. Ya siapa tahu kalian punya motivasi lagi. Biar dapat winner lagi. Biar dapet winner lagi gitu. Oke, apalagi ya Mbak ya tentang duta? Kalau Duta Genre itu lebih ke aware aja sih. Aware sama lingkungan, aware sama ilmu-ilmu baru gitu. Karena kalau ngobrol sama duta genre, ngobrol sama Dwi aja deh, udah luas banget gitunya pembahasannya dia kalau ngomongin tentang genre gitu. Jadi menurutku nggak boleh putus intelektualnya gitu. Aku pun salut sama Ayu Resmani itu dia konsisten banget. Aku dapat cerita-cerita dari Ami. Dia dari dulu konsisten banget untuk buat konten di IG-nya dia tentang genre. Entah dia buat question box, entah dia buat mitos or fakta, ada aja gitu kontennya gitu. Pergininya. Itu harus konsisten membuat hal-hal yang baru. Gitu. Apalagi kita di lingkup kesehatan kayaknya lebih mudah sih mengakses hal itu gitu. Lebih percaya aja kayak itu ilmunya soalnya. Itu siapa sih yang ngomong Duta Genre? Emang siapa gitu. Kalau Duta Genre itu anak kesehatan. Kan orang-orang tuh kayak emang anak kesehatan gitu.
Tuh, jangan mau kalah deh. Mau tanya dikit nih Mbak, yang dari Denpasar ke Bali itu pemenangnya aja berarti ya, winnernya aja? 3 besar. Oh, tiga besarnya. 3 besar di kabupaten kota, lanjut ke Bali. Kalau di Bali ke nasional baru 1 aja. Oh gitu. Itu. Berarti nanti Dwi aja sama partnernya. Iya. Oke. Nah, ada nggak sih kegiatannya Mbak Gita atau Duta Genre itu yang bisa membranding Duta Genre? Karena mungkin masih banyak orang yang belum tahu Duta Genre itu apa. Kayak masih tertutup sama pageant-pageant yang lebih besar kayak Jagat Bagus Bali, yang kayak gitu Mbak, Truna-Truni Denpasar, yang gitu. Sebenarnya kalau masalah branding, aku sih lewat sosial media aja ya. Mungkin nggak branding banget, lebih banyak orang yang nge-brand dirinya lebih brand daripada aku gitu ya. Cuman kalau aku di IG, kalau ada 1-2 hal yang menyangkut tentang genre, pasti aku upload. Gitu. Misalkan kemarin, kan sebenarnya itulah kembali aku bilang kita tuh lebih dekat ke hal-hal yang kayak gitu karena kita anak kesehatan. Kayak kemarin aku praktek di salah satu rumah sakit, terus aku bertemu kasus nyata dari hal-hal yang cuman aku omongin kayak gini, tapi aku bertemu secara nyata. Itu tuh benar-benar aku share di IG kayak, oh di sini loh ternyata tempat aku tuh ketemu hal-hal yang selama ini cuman aku omongin, dan itu udah aku share di IG apa gitu. Aku ketemu ini di rumah sakit gitu, aku share di IG. Jadi lebih ke menggunakan sosial media. Iya, kalau di kelas pun ada presentasi. Kemarin aku presentasi tentang posyandu remaja gitu. Ya udah, aku jelasin pakai caraku, malah aku pakai caraku di kedutaan gitu ya, untuk presentasi tentang posyandu remaja. Dan teman-teman yang mungkin tergabung juga dalam UKM tuh kayak makanannya dia banget gitu. Udah sehari-hari ngomongin yang begitu, jadi ya aku suka aja. Ya udah. Oke, mungkin closing statement deh Oh dari my god, aku tidak menyiapkan closing statement ini guys. Buat gini deh, buat para Duta Genre tahun 2024 dan mungkin untuk remaja-remaja seusia kita. Oh gitu, kalau untuk Duta Genre, untuk semuanya deh, untuk semua orang, menjadi seorang pageant, menjadi seorang duta itu mudah nggak mudah. Jadi kalian tuh harus aware, peka dan empati. Itu sih kalau aku, aware, peka dan empati terhadap sesuatu yang terjadi di lingkungan kalian. Kalian tidak bisa menjudging sesuatu yang ada di lingkungan kalian. Jadi pakai hati, menurutku duta harus pakai hati. Tuh, itu aja dari aku. Oke, ini udah berapa menit ya kita ngobrol-ngobrol? Udah berapa menit ini panitianya? 27. 27 menit. Wih, gak kerasa ya? 27 menit, ini apa nggak bosen yang nonton ya? Oke, karena udah nanti takutnya kepanjangan kali ya Mbak Ita ya. Kita cukupkan aja. Mungkin muak orang-orang ini dengar kita. Next podcast mungkin ya bisa podcast fall 4. Ini kan podcast fall 3. Stay tune aja ya di YouTube-nya UKM PIKM Yowana Bakti. Oke, segitu aja dari kami. Bye-bye dulu Mbak. Bye.